Ketika Abu Nawas menyelesaikan suatu nazar. Seorang saudagar kaya telah bertahun-tahun berumah tangga, namun tak kunjung punya momongan. Allah belum mentakdirkan dirinya untuk punya anak. Hai istriku, sebaiknya kita bernazar kepada Allah, kata saudagar itu kepada istrinya suatu ketika. Jika kita diberi anak laki-laki, aku akan memotong kambing yang besar dan lebar tanduknya sejengkal. Kemudian dagingnya kita sedekahkan kepada fakir miskin, ungkap saudagar itu lagi. Pasangan suami istri ini pun mengikrarkan nazarnya. Tak perlu menunggu lama, sang istri pun hamil dan melahirkan bayi yang sehat. Kemudian sang saudagar menyuruh beberapa orang untuk mencari kambing besar yang bertanduk selebar jengkal. Beli saja kambing itu berapapun harganya, tidak usah ditawar lagi, ucap saudagar itu kepada orang suruhannya. Ternyata usaha orang suruhan saudagar tersebut tidak berhasil karena sangat sulit memperoleh kambing dengan lebar tanduk sejengkal yang ada paling-paling selebar 3 atau 4 jari. Akibatnya, saudagar itu jadi merasa beban karena nazarnya. Tidur pun tidak nyenyak. Akhirnya, terpikir olehnya untuk mengganti nazarnya itu dengan 10 ekor kambing sekaligus. Yang penting kambing, bukan binatang lain. Namun, dalam prakteknya, rencana itu akan dikonsultasikan dulu dengan beberapa orang penghulu di negeri itu. Ketika sampai di rumah seorang penghulu, ternyata rumah itu sedang digunakan sebagai tempat pertemuan para penghulu seluruh negeri. "Apa maksud kedatangan Anda kemari?" tanya penghulu yang tertua. "Ya Tuan Kadi," jawab saudagar itu, "hamba mempunyai nazar yang sulit dipecahkan." Lalu ia menguraikan kendala yang dihadapi dan rencana penggantinya. Ternyata para kadi itu tidak berani memberikan rekomendasi untuk mengganti nazar. Mereka bahkan menyuruh saudagar itu untuk terus mencari kambing bertanduk sejengkal dimanapun dan kemanapun sesuai dengan nazar semula. "Kami semua tidak berani menyuruh menggantinya dengan yang lain-lain," ujar mereka. Kenyataan itu semakin bertambah berat beban saudagar itu. Ia pun mohon diri untuk pulang ke rumahnya. Mulailah ia berpikir untuk ke Baghdad menghadap Sultan Harun al-Rasyid, raja yang adil, arif, dan bijaksana. Maka niat itu pun ia wujudkan. Sesampai di sana, kebetulan Baginda Raja sedang duduk di balairung bersama beberapa orang menteri. "Hai anak muda, engkau berasal dari mana?" tanya Baginda setelah melihat kedatangan saudagar muda ini. "Ya tuanku Baginda Raja," jawab sang saudagar. "Ampun beribu ampun, adapun patik ini berasal dari negeri Kopiah." "Apa maksudmu datang kemari? Ingin berdagang?" tanya Baginda Raja. "Ya tuanku, hamba datang kemari ingin mengadukan nasib hamba kepada Paduka yang mulia," jawab si saudagar itu.
Katakan maksudmu, supaya bisa aku dengar, titah Baginda Raja. Maka diceritakanlah perihal nazar itu sampai kepada keputusan para penghulu negeri Kopiah dan niatnya menemui Baginda Sultan di Baghdad. Selanjutnya, hamba mohon petuah dan nasihat Baginda agar hamba dapat melepas nazar hamba itu dengan sempurna, tutur saudagar itu dengan nada mengiba. Baiklah, kata Baginda Raja, datanglah besok pagi, insya Allah aku dapat memberi jalan keluar, ujar Baginda Raja kepada saudagar itu. Saudagar itu pun mohon pamit dengan hati berbunga-bunga untuk kembali ke penginapannya. Alkisah, Baginda Raja pun bingung memikirkan nazar saudagar itu. Sepanjang siang dan malam ia tidak dapat memejamkan matanya. Dengan apa nazar itu akan dibayar bila kambing bertanduk sejengkal tidak dia dapat juga? Jika diganti dengan yang lain, haram hukumnya. Malam harinya, Baginda Raja mengumpulkan para kadi dan alim ulama di istananya. Kepada mereka, beliau menyatakan keresahan hatinya sehubungan dengan nazar saudagar dari Kopiah itu. Tolong berikan pertimbangan kepadaku malam ini juga, karena aku sudah terlanjur berjanji kepadanya untuk menerimanya menghadap esok pagi, ujar Baginda Raja. Atau aku akan mendapat malu besar, ucap Baginda Raja lagi. Suasana ruangan pun hening, sunyi senyap berkepanjangan. Mereka termenung dan terdiam memikirkan apa yang disampaikan oleh Baginda Raja. Namun tidak juga ditemukan jalan keluarnya. Ya tuanku Baginda, kata salah seorang yang tertua di antara mereka. Tidak ada hukumnya, baik menurut kitab maupun logika, bahwa nazar itu boleh diganti dengan barang lain. Setelah itu, satu persatu mereka mohon diri meninggalkan balairung dan pertemuan pun bubar. Baginda lalu masuk istana mau tidur, tetapi mata itu tidak mau diajak kompromi karena otak masih terfokus pada masalah nazar dan malu besar yang akan dihadapinya esok pagi jika tidak bisa memberikan nasihatnya. Menjelang subuh, Baginda pun teringat kepada Abu Nawas. Tidak ada manusia yang dapat memutuskan hal ini selain Abu Nawas, pikir Baginda Raja dengan sukacita. Setelah itu, barulah Baginda dapat memejamkan matanya. Tidur pun bisa pulas sampai pagi. Begitu bangun, diutuslah pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas tiba di hadapannya, Baginda pun mengutarakan perihal nazar saudagar dari negeri Kopiah itu dan semua usaha yang sudah ditempuhnya, serta malu besar yang akan didapatnya sebentar lagi karena para kadi dan orang alim seluruh negeri tidak dapat memberikan jalan keluarnya. Apalagi sebentar lagi saudagar dari Kopiah itu akan menghadap ke istana. Apa pendapatmu tentang hal itu?
Tanya Baginda Raja dengan sorot mata penasaran dan ingin tahu jawaban dari Abu Nawas. "Ya tuanku Baginda Raja," jawab Abu Nawas ringan. "Janganlah tuanku bersusah hati. Jika tuanku percaya, insya Allah hamba dapat menyelesaikan perkara ini," ucap Abu Nawas dengan tenang. Tak berapa lama kemudian, Balairung pun dipenuhi orang-orang yang ingin tahu keputusan Baginda Raja tentang nazar saudagar dari negeri Kopiah itu. Baginda memanggil saudagar tersebut dan memerintahkan Abu Nawas untuk memecahkan masalah nazar saudagar itu. Abu Nawas memulai pembicaraannya. "Hai saudagar, bawalah kemari anakmu dan seekor kambing yang besar badannya," ungkap Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, semua orang terheran-heran, termasuk Baginda Raja dan saudagar itu. Apa maksud Abu Nawas kali ini? Pikir mereka yang hadir. Saudagar itu pun menyatakan kesediaannya untuk membawa bayi dan seekor kambing yang paling besar yang disampaikan oleh Abu Nawas. Kemudian saudagar itu mohon pamit untuk pulang ke negeri Kopiah. Pertemuan pagi itu pun bubar. Lalu Baginda Raja masuk ke dalam istana dan melanjutkan tidurnya. Sesuai dengan janjinya, saudagar itu pun datang kembali ke Baghdad beberapa hari kemudian. Ia membawa istri, anak, dan seekor kambing. Saudagar itu langsung menghadap Baginda Raja di istananya. "Datang juga engkau kemari, hai saudagar," kata Baginda Raja. "Tunggulah sebentar, akan aku kumpulkan penghulu dan rakyat," ucap Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja menyuruh pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Akan tetapi halnya dengan Abu Nawas, ketika mengetahui dijemput ke istana, ia berpura-pura sakit. Baginda Raja yang diberitahu hal itu memaksa agar Abu Nawas dibawa dengan kereta kerajaan. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan mengendarai kereta kencana yang ditarik oleh 2 ekor kuda. "Mengapa kamu terlambat datang kemari?" tanya Baginda Raja. "Ya Paduka, hamba terlambat datang karena hamba sakit kaki," jawab Abu Nawas. "Hai Abu Nawas," kata Baginda Raja, "saat ini telah datang kemari saudagar itu bersama istri, anak, dan seekor kambing yang besar badannya. Coba selesaikan masalah ini dengan baik," perintah Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Baiklah," kata Abu Nawas, "akan hamba selesaikan masalah ini." Bukan main senang hati Baginda mendengar jawaban itu. Abu Nawas menarik kambing dan anak saudagar itu. Jari tangan kiri anak tersebut dijengkalkan ke tanduk kambing dan ternyata sama panjangnya. Baginda Raja dan seluruh yang hadir di Balairung heran memikirkan ulah dari Abu Nawas. "Ya Paduka yang mulia, hamba mohon ampun," kata Abu Nawas. "Jika hamba tidak salah ingat,
saudagar itu mengatakan bahwa lebar tanduk kambing itu sejengkal. Karena yang dinazarkan anak ini, jadi anak inilah yang hamba jengkalkan ke tanduk kambing itu, dan ternyata pas benar. Jadi kambing ini boleh disembelih untuk membayar nazar. Itulah pendapat hamba. Jika salah, hamba serahkan keputusannya kepada Baginda dan semua orang yang hadir di sini, kata Abu Nawas. Pendapat Abu Nawas, aku kira benar, kata Baginda Raja dengan sangat meyakinkan. Bukan main senang hati saudagar itu karena ia dapat membayar lunas nazarnya. Maka saudagar itu memberikan hadiah kepada Abu Nawas berupa uang 100 dirham. Kemudian ia mohon pamit kepada Baginda Raja untuk pulang ke negerinya.